Dalam tutorial ini saya akan mencoba memandu caranya menggunakan PCLP. Jadi sedikit tentang gambarannya. Jadi PCLP itu adalah suatu program dari konsultan terkait surveying. Nah, di PCLP ini kita bisa mengkonvert data Excel, ya, data Excel menjadi data AutoCAD. Nah, di PCLP ini ada tiga file utama, ya. Ini Excel-nya, master cross, master long, dan PCLP-nya itu sendiri. Nah, jadi di sini PCLP ini akan connect dengan dua Excel tersebut, ya. Jadi Excel-nya ini sudah default, ya. Jadi tidak bisa di otak-atik lagi untuk susunannya. Jadi kita hanya input datanya saja. Oke, pertama kita akan coba untuk menginput data cross. Ya, jadi buka dulu master cross. Nah, ada dua file, ya. Nah, di sini di master cross ini kita melihat ada beberapa sheet. Ada beberapa sheet. Ya, di sini ada beberapa sheet. Nah, tapi sheet yang kita gunakan adalah data OGL dan data sheet OGL dan sheet setting. Nah, jadi caranya pertama kita lihat dulu di sini itu yang sebelah kiri itu ada nomor. Nah, di samping nomor, di kolom samping nomor itu adalah nama. Nah, di sini nama ini nama STA, ya. Jadi kita sudah pelajari bahwa kalau cross itu kan titik asnya adalah titik nama STA-nya. Nah, ini titik si crossnya, nama STA-nya. Kemudian di sampingnya ini elevasi minimum dan datum, ya. Ini sudah default dari sana, sudah ada rumus, jadi tidak usah dirubah-rubah. Nah, yang kita masukkan di sini adalah data jarak dan data tinggi, ya. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah masukkan, ini adalah data dari modul, ya. Data dari modul ini saya ketik ulang di sini, ya. Jadi yang di baris X itu adalah jarak. Nah, di sini jaraknya ada yang negatif, ada yang positif. Nah, negatif ini berarti negatif 12, berarti adalah jaraknya 12,4 meter ke arah kiri. Nah, jadi arah kiri titik as. Jadi ini asnya yang 0, jarak 0. Nah, 12 meter ke kiri ini minus 12,4 ditulisnya. Kemudian berikutnya nanti titik berikutnya adalah jarak minus 10,5. Ini makin mendekat di sebelah kiri. Nah, yang ke kanan itu positif jaraknya. Nah, jadi begitu, ya. Ini sedikit penjelasan terkait tentang data PCLP. Nah, ini jaraknya terhadap as. Nah, yang baris Y itu adalah elevasinya. Jadi jarak 12,4 sebelah kiri as itu elevasinya minus 3,4. Jadi minus, ya. Nah, ini di bawah 0. Kemudian ini minus 1,5, 1,6, 4,7, seperti ini, ya. Kalau bisa dilihat, kita di sini elevasinya makin ke kanan itu makin besar, ya. Nah, jadi itu yang kita perlukan adalah kita menginput data ini. Nah, nanti jangan lupa di bagian remark itu dimasukkan nilai as. Jadi yang titik 0 ini berarti as, ya. Berarti dimasukkan nilai as, gitu, ya. Jadi acuannya terhadap as ini, ya. As itu adalah titik as adalah titik STA 0 plus 0, 0, 0, ya. Kemudian lakukan hal tersebut untuk 0 plus 0,25, ya. Berarti di sini kita long sectionnya setiap 25 meter itu kita ukur crossnya. Nah, setiap 25 meter kita ukur crossnya. Jadi ini crossnya, data crossnya seperti ini. Nah, ini 0,0,025, ya. Ini setiap 25 meter. Jadi sudah disetting, ya. Ini sudah ada rumusnya. B6 yang ini 0 plus 0 ditambah 25. Ya, ini bisa kita ulik, ya. Misalnya project yang kita gunakan itu tidak per 25 tapi per 50. Berarti kita ganti saja ini per 50. Ya. Ini juga diganti bawahnya per 50. Gitu, ya. Nah, setelah itu karena ini kita per 25 datanya, jadi kita ganti kembalikan ke 25, ya. Nah, jadi di 25 ini nanti semuanya masukkan datanya. Di sini ada 3 data, jadi silakan nanti mau ditulis ulang, ya. Pastikan ini jadi jangan sesuai barisnya sesuai, nanti ada baris kolom bolong di sini. Nah, silakan disesuaikan.
Oke, setelah data OGL di input, nah setelah data OGL di input, kita kemudian menginput skala ya. Skala ini skala horizontal, nah dan skala vertikal. Jadi skalanya ini berbeda ya. Jadi kita sudah pelajari skala berbeda vertikal dan horizontal. Dan di sini kita mau diminta untuk mengupload section berapa. Jadi di sini kita sectionnya nomor 1, 2 dan 3. Jadi kita setting nanti 1 sampai 3. Kalau teman-teman nanti punya 10 section, ingin 10-10-nya di input, jadi berarti 1 sampai 10 gitu. Nah, kemudian ini gambar pelembarnya 3, sheet lembarnya 1. Nah, jadi maksudnya adalah jadi kita nanti si AutoCAD itu dia akan membuat satu sheet atau sheet satu lembar. Nah, satu lembarnya itu isinya 3. Nah, misalkan kalau kita 3 itu biasanya sudah maksimum. Jadi misalkan kalau kita punya 10 gambar, nah satu gambarnya 3, berarti kita butuh berapa gambar untuk berapa lembar untuk sheet tersebut. Kita butuh 4 ya. Berarti sheet pertama 3 gambar, sheet kedua 3 gambar, sheet ketiga 3 gambar, sheet keempat 1 gambar. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Jadi itu penjelasannya. Nah, karena kita punya 3, jadi kita satu gambar pelembarnya 3, dan kalau sudah tiga-tiganya sudah, kita sheetnya cuma satu saja. Jadi nanti tampilannya hanya satu lembar gitu. Oke, ini kalau sudah nanti di minimize ya, kita akan masuk ke long ya, diklik longnya. Nah, diklik master long. Nah, ini jadi di sini defaultnya mungkin banyak ya, semuanya datanya banyak. Nah, tapi nanti teman-teman itu hanya menginput bagian sebelah OGL-nya aja. Jadi nanti dilihat datanya ini 0 ya. Nah, 90 tinggal dimasukkan elevasi yang asnya ini, yang asnya 0. Ini elevasinya berapa? 9 ya. Nah, tinggal masukkan 9. Kemudian STA 25. STA 25 asnya mana ini? 8,208, masukkan 28. Kemudian masukkan 50 ya, yang STA 50 masukkan yang 7,486. Oke. Kalau memang sudah tidak ada hanya 3 datanya, nanti sisanya dihapus ya. Kalau ternyata ingin menambah, tinggal ini di copy saja ya. Di copy. Kemudian di blok. Nah, di blok. Kemudian di paste. Nah, jadi seperti ini. Ya, 0, 25, 50, 75 udah otomatis ya. Tinggal kita merubah saja angkanya dan OGL-nya sesuai dengan data. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya simple ya. Nah, ini distance-nya dia udah mengikuti ya. Ikuti per 25 ya. Jadi silakan kalau nanti teman-teman ada pekerjaan yang sifatnya nanti tidak per 25, ini bisa disesuaikan jaraknya. Oke. Tinggal diulik saja. Nah, setelah itu kita masukkan skala horizontalnya 500, vertikalnya 500. Nah, jumlah lembarnya 1 gitu. Oke, jadi ini saja kalau long section, ini saja yang diinput ya. Ini saja yang diinput. Nanti setelah itu kita minimize. Kita minimize. Oke, ini juga kita minimize. Kemudian kita masuk ke PCLP. Nah, ini PCLP ini tadi ya, aplikasi untuk mengconvert data Excel menjadi data AutoCAD. Oke. Langkah pertama kita ingin mengconvert data cross section dulu ya. Jadi pertama kita buka dulu data cross section ya. Nah, ini kita buka, kemudian kita alt tab ya. Kemudian kita klik cross section, klik existing. Nah, kita lihat di sini. Jadi settingan yang ini 1, 3 skalanya 250 itu akan connect dengan yang ini. Nah, seperti itu ya. Kita connect data itu. Jadi kalau kita nanti masih kosong, berarti tandanya si master cross-nya itu belum dibuka. Dia pastikan dibuka dulu, kemudian di alt tab. Nah, ini 13 250. Ini kalau sudah kita oke ya. Ini jarak ya, jarak antara X dan Y itu nanti default saja. Oke. Kalau sudah nanti tinggal ganti jadi masukkan di save ya. Namanya bebas mau apa. Misalnya modul 8 gitu ya. Modul 8 CR atau cross ya. Tinggal di save.
Nah, dia sudah setelah cross kita buka yang long ya. Nah, sama long juga kita buka dulu longnya. Nah, long, oke, kita buka. Kemudian kita alt tab. Setelah di alt tab, ketik existing. Nah, kalau long bentuknya seperti ini. Nanti pilih yang pembawa. Klik. Nah, sama ini juga kita klik modul 8 LG ya. Ini bebas namanya ya, silahkan mau coba-coba. Nah, oke, berarti kita sekarang sudah punya file yang namanya ini ya, Sri. Nah, ini kita punya file modul 8LG dan modul 8CR. Nah, file ini ingin kita buka di aplikasi AutoCAD. Nah, di sini AutoCAD-nya bebas ya. Keunggulannya itu. Jadi AutoCAD-nya bebas, tidak harus menggunakan line desktop. Bisa menggunakan AutoCAD 2007 ya. Kalau ada yang bermasalah line desktopnya, gunakan saja yang 2007 atau AutoCAD apapun bisa. Jadi cara membukanya seperti apa? Kita klik atau ketik ya di sini, ketik biasa SCR, enter. Nah, jadi kita SCR itu adalah fitur AutoCAD untuk memanggil eh, aplikasi atau data yang formatnya .scr. Tadi hasil dari PCLP kita adalah nanti .scr. Nah, kita ambil misalnya tadi modul 8CR. Oke, nanti ketika diklik, nah dia akan membuat seperti ini sendiri. Oke. Nah, oke, kita tunggu ya. Nah, dia nanti akan membuat seperti ini. Nah, ini di cancel aja ya. Ya, ini dia otomatis membuat cross section ya. Ini cukup bagus ya. Ini memang kalau lihat dari di print itu sebenarnya bagus, tapi kalau di zoom memang dia kelihatannya kemana-mana, tapi sebenarnya masih oke. Nah, kelihatan di sini kita sudah dapat 3 cross section. Nah, untuk merapikannya ya kita blok ya. Kemudian kita move agak sedikit ke bawah supaya tidak ada yang terlalu ke atas. Sorry. Ini kita move. Nah, seperti ini ya. Ini rapi ya. Nah, kalau kita mau upload long, prinsipnya ketika aplikasi PCLP itu di-upload, dia akan otomatis titiknya 0,0 di sini ya. Jadi pastikan kita itu memindahkan filenya. Nah, karena apa? Nanti kalau kita masukkan lagi import lagi nilai SCR-nya, dia akan di 0,0 lagi ya acuannya yang sebelah kiri bawahnya, sehingga nanti bisa ketimpa. Jadi kalau kita sudah upload yang kita sudah import data dari itu, kita pindahkan dulu ya di suatu tempat lah ya. Nah, kita ketik lagi SCR untuk yang longnya. Ini modul yang long. Klik. Nah, oke. Kita ya. Oke. Nah, ini dia otomatis akan membuat sendiri. Nah, oke. Nah, di sini akan dilihat longnya ya. Ini STA 0, STA 25, STA 50. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini aplikasi otomatis kita sudah membuat cross dan long section. Nah, kemudian setelah ini kita akan coba plot. Nah, ini kita akan buat plot sederhana ya. Jadi cara melakukan plot sederhana itu pertama diklik kanan dulu di model, kemudian kita klik page setup ya. Setelah page setup, ini kita klik yang modify. Nah, yang modify ini kita klik di sininya Adobe PDF ya di printer plotnya. Nah, ukurannya bebas. Di sini kita coba print ke A3 ya atau A4 boleh. Nah, di sini kita drawing orientationnya pakai yang landscape. Di ini settingannya sesuaikan, klik OK. Nah, close. Nah, kita ingin melakukan plotting atau ngeprint si bagian yang ini. Oke, caranya adalah klik atau ketik plot ya, enter. Nah, nanti dia settingannya seperti ini.
dan kita klik yang waktu plotnya adalah Windows. Nanti kita akan balik lagi ke menu ini, kemudian klik pojok kiri bawah ya. Oke, kalau tidak ketemu ininya, kita pastikan dulu sebentar. Kita pastikan dulu mencet OS ya. Nah, ini kita nyalakan dulu semua fitur snapnya. Oke. Kalau sudah nyala, klik plot, enter, kemudian Windows. Nah, sekarang sudah nyala ya, ada snapnya. Kita klik pojok kiri bawah, pojok kanan atas. Nah, oke, berarti itu adalah kita tentukan bagian mana saja yang ingin kita print. Jadi kita printnya tadi bagian cross saja, kita klik kiri bawah dan kanan atas. Ini pastikan PDF ya, berarti nanti hasilnya bentuknya PDF. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti dia akan membuat semacam PDF. Nanti kita simpan ya. Misalnya kita simpan, saya tadi di modul 8 ya. Ini tadi modul 8 cross. Oke. Ini di 2020. Save. Nah, kita tinggal tunggu ya. Nanti kita coba cek hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini sudah siap di print ya, bentuk A4. Oke. Nah, ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat bermanfaat di dunia pekerjaan. Silahkan nanti bagi mahasiswa yang ingin mengganti warnanya, mengganti tulisannya itu diperbolehkan ya, karena bentuknya sudah nanti AutoCAD. Nah, seperti itu. Jadi nanti tugasnya adalah pertama memasukkan nilai dari kok ini ya. Ini STA 0 ya. Ini jaraknya. Ini nilai asnya, ini jarak ke kiri, ini jarak ke kanan, dan ini elevasinya. Oke. Ini STA 0, STA 25, 50, 75 sampai 250, berarti sekitar ada 11 ya, 11 STA. Nah, ini silakan diinput secara manual dan silakan juga diikuti modulnya ya. Modulnya silakan diikuti modulnya. Nanti ini saya coba lihat modulnya. Oke, seingat saya di modulnya itu ada ketentuan ya. Ini gambar per lembarnya 4 ya, sheet lembarnya 1. Oke, jadi nanti silahkan disesuaikan ya. Nah, untuk skala horizontalnya nanti disesuaikan ya, maksudnya disesuaikan itu mau dia agak pendek atau agak panjang, itu bisa disesuaikan mau 500, mau 800 atau 200. Jadi harapan saya di modul ini juga mahasiswa melakukan eksplorasi ya, jadi tidak harus plug dengan modul ya. Silakan bereksplorasi, karena di sini saya juga memberikan ini, menyesuaikan supaya data kita tuh bisa terlihat dengan bagus lah gitu ya. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika memang di sini ternyata Pak nggak bagus nih, bisa disesuaikan gitu ya. Nanti silakan dilaporkan saya di laporan. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti ini ada sedikit penyesuaian di modulnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.